Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan karunia kita dapat berkumpul di kajian muslimah pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa ada pada saat ini. Baiklah, pada kajian muslimah siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pakaian wanita dalam Islam. Islam mengharamkan perempuan berpakaian yang membentuk dan tipis sehingga nampak kulitnya. Termasuk diantaranya ialah pakaian yang memperlihatkan lekukan tubuh, seperti buah dada dan paha serta sebagainya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya, yaitu yang pertama kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi teranjang. Maksudnya di sini ialah perempuan yang memang melilitkan pakaian pada tubuh mereka, tetapi pakaiannya tersebut tidak menutupi aurat. Pakaiannya itu terlalu tipis sehingga disebut teranjang, seperti pada pakaian wanita zaman sekarang. Baiklah, dari penjelasan di atas kita bisa dapat menyimpulkan tujuan dari berpakaian yaitu untuk menutupi aurat, untuk menghindari rasa malu baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang berpakaian menurut syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah yang untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Adapun adab-adab berpakaian yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslimah. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Yang kedua, bukan sebagai perhiasan. Yang ketiga, tidak tembus pandang. Yang keempat, longgar atau tidak ketat. Yang kelima, tidak berpakaian seperti laki-laki. Baiklah, di sini ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya, siapa yang akan menanggung dosa perempuan jika perempuan itu tidak berhijab? Yang pertama, yaitu diri sendiri. Menutup aurat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh muslim, dan ketika dia balik maka dosa itu dia tanggung sendiri. Yang kedua, dosa ditanggung oleh ayah. Apabila seorang anak tidak menutup auratnya dengan baik, maka ayahnya sebagai pemimpin keluarga akan turut dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang wanita, seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang perempuan kita menjaga aurat kita agar dosa kita tidak ditanggung oleh ayah kita. Seharusnya kita pada ayah kita itu kita harus memberikan pahala, bukan dosa yang ditanggung oleh ayah kita sendiri. Baiklah, dosa ketiga yaitu ditanggung oleh suami sendiri. Apabila perempuan tersebut telah menikah, maka tanggung jawabannya akan ditanggung oleh suaminya. Dalam surat Al-Taha ayat 132, Allah berfirman yang berbunyi, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah
Dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa seorang suami